saudara. Shalom. Saudara semua merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Amin. Siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mengenai kebangkitan kita. Siapa yang percaya bahwa kita memiliki kebangkitan di dalam Kristus? Kita semua percaya, amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah dibangkitkan dan Dia menjanjikan hal yang sama kepada setiap orang yang hidup di dalam Dia. Nah, sekarang kita akan melihat saudara firman Tuhan di dalam kitab Roma yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai dan ke-5, dan setelah itu lanjut dengan 8 sampai dengan ke-9. Di sini dikatakan firman Tuhan Roma ke-6 ayat 3 sampai dengan ke-5, dan di sini saya mau bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati bersama dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi dan maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, belum lama ini kita merayakan apa yang mengenai kebangkitan Kristus, di mana kita melihat bahwa Kristus itu menang atas kematian. Dan apa yang kita mau lihat di sini saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan sebuah tolak ukur akan janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita melihat saudara, dikatakan di ayat firman Tuhan ini di dalam kitab Roma, dikatakan sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah saudara, ketika kita berbicara mengenai kehidupan yang baru, ini membicarakan mengenai bagaimana kehidupan kita yang sekarang ini bukan lagi kehidupan yang lama. Siapa di sini yang pernah dibaptis dengan air saudara? Dibaptis selam? Pernah ya saudara? Nah dikatakan dalam firman Tuhan, ketika kita ini dibaptis selam, ini kita mengumumkan kepada dunia bahwa kita ini mati bersama dengan Kristus, dan kita yang hidup ini bukan lagi diri kita. Benar nggak saudara? Dan di sini saudara, Kristus ini menjanjikan hal yang sama. Ketika kita mau mati bersama dengan Dia, yaitu kita mau menguburkan kehidupan kita yang lama, dan kita mau hidup bersama dengan Dia, yaitu hidupnya Kristus yang ada dalam kita, dikatakan kita ini memiliki hidup yang baru. Kita akan menjelajah lebih lagi saudara mengenai kehidupan yang baru. Ketika dikatakan kehidupan yang baru adalah merupakan kehidupan kerohanian yang baru, di mana dulu sebelum kita menerima Kristus, kita tidak memiliki hubungan dengan Allah. Kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, dan kita tidak memiliki komunikasi dengan Tuhan. Tetapi syukur kepada Tuhan, di mana ketika Dia ini mati dan Dia ini dibangkitkan, sehingga memberikan kita kehidupan yang baru, yaitu Roh-Nya yang diberikan kepada kita, yang dijanjikannya, yang pada hari Minggu kemarin kita rayakan sebagai hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, itu memberikan kita kehidupan yang baru. Kita akan lihat saudara di kitab 2 Korintus 1 ayat ke-3 sampai dengan ke-4. Dan ini membicarakan soal kehidupan yang baru atau kehidupan spiritual atau kerohanian. Dikatakan di firman Tuhan seperti ini: Terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami telah terima dari Allah. Jadi merupakan sebuah dikatakan di firman Tuhan, ini merupakan sebuah kehidupan yang baru yang kita miliki. Kalau dulu kita nggak bisa berkomunikasi dengan Allah, sekarang ini kita memiliki komunikasi dengan Tuhan, dikatakan yang sebagai penghibur kita. Amin saudara. Karena firman Tuhan jelas berkata di sini, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, ini merupakan sebuah pribadi Tuhan, di mana ketika kita ini menjadi anak Tuhan, Tuhan ini yang akan menghibur kehidupan kita. Dan kalau saudara lihat lagi di sini dikatakan sehingga kami sanggup menghibur
yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Penulis ini berkata, ketika saya ini dihibur oleh Tuhan, maka saya ini bisa menghibur orang lain yang menderita. Berarti saudara, dia mengatakan bahwa penghiburan yang dia terima ini bukan hanya untuk diri dia sendiri. Benar nggak saudara? Tetapi untuk menghibur sesama. Yang pertama. Yang kedua, penghiburan jenis apa yang dipakai? Dia bilang penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Artinya bahwa penghiburan yang dipakai itu bukan yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi yang berasal dari Tuhan. Dalam kehidupan kita saudara, penting bagi kita mengetahui bahwa Tuhan ini merupakan Bapa kita, karena di sini dikatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita bisa mengerti saudara, bagaimana kita ini mendapat penghiburan dari Dia. Ketika kita melihat orang yang membutuhkan, kita ini bisa menggunakan apa yang menjadi penghiburan atau kasih yang Tuhan itu taruh dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kita mau melihat saudara di dalam Yohanes 5 ayat 21 dan 25. Ini masih berkaitan dengan kehidupan rohani. Dikatakan di sini, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak, yaitu Tuhan Yesus, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, di sini saudara, Tuhan Yesus ini berkata mengenai janji yang dia berikan, yang akan dia lakukan ketika kebangkitan orang-orang mati. Dan di sini Tuhan ini menyatakan bahwa seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak, yaitu Tuhan Yesus, menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Mungkin saudara masih ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa artinya saudara? Bahwa kehidupan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Bapa itu memiliki kehidupan karena Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Tapi kalau saudara lihat di sini, bagaimana Anak juga memiliki kehidupan yang sama. Dan menariknya dikatakan di sini, Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki siapa? Anak. Berarti Anak, yaitu Tuhan Yesus, juga memiliki kehidupan, memiliki keinginan atau kehendak untuk membangkitkan. Benar ya saudara? Dan kalau kita lihat di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Dan kita saudara bisa memiliki janji Tuhan dalam diri kita, yaitu kebangkitan kita, ketika kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, maka ada kebangkitan di dalam diri kita. Kebangkitan yang nanti di kekekalan adalah kebangkitan antara orang mati. Tetapi yang pertama kita mau lihat adalah kebangkitan rohani, yaitu ketika kita menerima Kristus, kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lanjut saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 33 dikatakan seperti ini Tuhan Yesus yang ngomong. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, yang memberikan hidup kepada dunia. Jadi Tuhan ini berkata bahwa aku adalah roti hidup. Apa maksudnya saudara? Ketika kita mau memakan Dia, atau mau hidup di dalam Dia, atau mau kita ini memiliki Dia dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kehidupan, bukan hanya kehidupan sekarang, tetapi kehidupan yang kekal. Nah, kita mau melihat saudara, peran dari Roh Kudus. Kita melihat di dalam Roma 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Roma 8 ayat 9 sampai dengan 13. Di sini dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Rohnya huruf besar. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia, yaitu roh Kristus, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi
Dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Nah, firman Tuhan di sini menjelaskan perbedaan antara seseorang yang memiliki roh Tuhan dan seseorang yang tidak memiliki roh Tuhan. Dan jelas di sini dikatakan kalau kita ini memiliki roh Kristus, yaitu roh Dia, dikatakan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Ia juga yang akan membangkitkan kamu dan menghidupkan kamu. Nah, apa yang mau dikatakan firman Tuhan di sini, saudara? Bagaimana penting bagi diri kita ini untuk hidup di dalam rohnya Tuhan. Kita tahu bahwa roh Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, dan ini merupakan sebuah pilihan. Apakah kita mau mengikuti apa yang menjadi roh Tuhan, atau kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak kita? Kalau saudara lihat di sini, bagaimana firman Tuhan membandingkan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan berhutang kepada daging, supaya hidup menurut daging. Dan dikatakan ini, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, rohnya huruf besar, kamu tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Nah, firman Tuhan di sini menyatakan bagaimana ketika kita mau hidup oleh roh. Apa sih maksudnya hidup oleh roh? Yaitu dipimpin oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, maka kita ini bisa memiliki kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Kehidupan yang di sini ini merupakan kehidupan yang kekal. Tentunya kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah materai. Materai itu merupakan sebuah jaminan yang diberikan kepada kita sampai segala janji Tuhan dalam kehidupan kita itu digenapi, saudara. Janji yang terakhir adalah supaya kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi sebelum itu, Tuhan ini memberikan Roh Kudus supaya apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita yang sekarang ini itu bisa kita terima. Nah, kalau kita lihat, saudara, di firman Tuhan menyatakan bagaimana pentingnya kita ini untuk mendengarkan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan ataupun Roh Kudus yang Tuhan itu berikan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam kitab Yesaya 5 ayat 3. Yesaya 55 ayat yang ketiga. Yesaya 55 ayat ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, di sini firman Tuhan menyatakan bahwa kerinduan Tuhan itu supaya kita itu mendengarkan suara Tuhan. Benar nggak, saudara? Karena firman Tuhan sendiri menyatakan sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Artinya ketika Tuhan berkata sendengkanlah telingamu, berarti ada sesuatu yang Tuhan itu ingin katakan. Kalau saya berkata kepada saudara sendengkanlah telingamu kepada saya, berarti ada sesuatu hal yang ingin saya ungkapkan kepada saudara. Benar nggak? Nah, di sini firman Tuhan itu berkata sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah. Berarti ada sesuatu yang Tuhan itu ingin katakan. Dan di sini perkataan Tuhan ini yang membawa kehidupan. Kenapa? Dikatakan maka kamu akan hidup. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan ketika kita mau mendengar suara Tuhan? Nah, di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, ini Tuhan Yesus ngomong seperti ini, saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Menarik bahwa perjanjian lama di kitab Yesaya, Tuhan berkata sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Dan Tuhan Yesus ini mengatakan hal yang sama dengan perkataan yang berbeda seperti ini di ayat 27 dan 28. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dan di sini dikatakan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kita bisa membandingkan, saudara, yang di kitab Yesaya dan kitab Yohanes, bagaimana kerinduan Tuhan itu untuk berbicara dengan kita. Makanya Tuhan bilang domba-dombaku mendengar suaraku. Ketika mereka mendengar, maka Tuhan itu mengenal mereka. Dikatakan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini sebanding dengan apa yang kita lihat di kitab Roma. Apakah kita mau mengikuti tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita?
Benar nggak saudara? Ketika roh itu berbicara kepada kita, yaitu Roh Kudus, apakah kita mau mengikuti tuntunan Tuhan? Dan di sini saudara dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat arti kata kekal, berarti tidak berkesudahan. Ini berbicara mengenai kehidupan setelah di sini saudara, yaitu kehidupan bersama-sama dengan Dia. Mungkin saudara ingat ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, di rumah Bapakku itu ada banyak sekali tempat tinggal. Kalau nggak gitu aku nggak akan mengatakannya kepadamu. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan pergi menyediakan tempat, setelah itu selesai Dia akan kembali menjemput kita. Dan Tuhan berkata, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Dan janji yang sama itu Tuhan berikan di sini, dikatakan supaya mereka memiliki kehidupan yang kekal, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Nah, dalam kehidupan kita saudara, dikatakan di firman Tuhan tadi bahwa kita ini memiliki kehidupan yang baru. Benar nggak saudara? Dan kita mau melihat saudara, ciri-ciri atau apa sih yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa memiliki kehidupan yang baru tersebut. Nah, kita lihat saudara bahwa kehidupan ini diberikan oleh Tuhan. Ada di mana saudara? Ada di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-57. Dikatakan di sini, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi dikatakan, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Siapa yang pernah ingat kalau Tuhan Yesus berbicara bahwa aku adalah roti hidup? Benar nggak saudara? Tuhan bilang aku adalah roti hidup, dan barang siapa memakan aku, dibilang bahwa dia itu akan hidup oleh aku. Artinya ketika kita memakan Tuhan, atau ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, maka kita ini dihidupkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hal yang sama itu kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Di sini menyatakan hal yang sama, menegaskan kembali apa yang Tuhan Yesus omong, bahwa ketika seseorang itu memakan Dia, maka dia itu hidup oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu adalah Kristus. Kita lihat di firman Tuhan saudara, bagaimana firman Tuhan berbicara Kristus itu merupakan sebuah batu karang. Benar, dan Dia yang menjadikan kita ini batu yang hidup untuk bangunan rohani. Dan di sini saudara dikatakan mereka semua yang makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama, itu mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Kenapa dikatakan mengikuti mereka? Karena Tuhan Yesus itu merupakan batu karang, dan Tuhan Yesus itu menjanjikan kepada murid-muridnya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku akan menyertai kamu senantiasa. Benar ya saudara, sampai akhir zaman. Dan itu dikatakan batu karang rohani ini mengikuti mereka, karena penyertaan Tuhan Yesus melalui rohnya itu bersama-sama dengan orang yang percaya. Dan dikatakan di sini batu karang itu ialah Kristus. Jadi kalau kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, kita ini memiliki kehidupan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan Kristus. Dan yang kedua, bagaimana janji Tuhan akan kebangkitan kita itu adalah ya dan amin. Benar saudara? Kenapa? Karena Tuhan sendiri sudah membuktikannya. Dia mati tetapi Dia bangkit kembali, dan Dia itu mengalahkan maut sehingga Dia berkuasa atas maut. Dan yang kedua, Dia ini memegang kunci kehidupan, dan kunci neraka pun Dia yang pegang. Jadi nggak ada otoritas manapun yang lebih tinggi daripada Tuhan. Amin saudara. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, menyendengkan telinga kita kepada Tuhan, dan kita ini juga mau berada di dalam Kristus, maka janji Tuhan apa saudara? Kita ini memiliki kebangkitan bersama-sama dengan Dia. Dan yang terakhir saudara, kita akan lihat di dalam Galatia 2 ayat 20. Di sini dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita semua masih hidup di dalam daging ini, saudara. Tetapi firman Tuhan ini menegaskan kembali di dalam kitab Galatia, hidup yang kita miliki ini bukanlah kehidupan kita lagi, melainkan kehidupan siapa, saudara? Kristus yang ada di dalam kita. Dan di sini dikatakan, dan oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita tahu bahwa karena pengorbanan Kristus kita bisa ada sampai sekarang. Amin, saudara. Dan karena pengorbanan Kristus itulah kita memiliki kehidupan yang akan kita miliki sampai kepada kekekalan. Dan itu merupakan janji Tuhan, dan Tuhan ingin pada siang hari ini kita semua menyadari bahwa di dalam Dia kita memiliki kebangkitan. Amin. Saya undang saudara.